Berdasarkan konsep turunan, pada pembelajaran sebelumnya, kita dapat menentukan fungsi naik atau fungsi turun, nilai maksimum atau minimum fungsi, nilai maksimum atau minimum global, nilai maksimum atau minimum fungsi pada suatu interval, atau nilai maksimum atau minimum lokal, serta hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Selanjutnya, konsep turunan dapat juga digunakan untuk membantu kita dalam menggambarkan kurva atau grafik suatu fungsi dengan menganalisis titik stasioner, fungsi naik atau turun, titik maksimum atau minimum fungsi, dan titik belok fungsi. Dapatkah kalian menggambar kurva atau grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dengan menganalisis titik stasioner, fungsi naik atau turun, titik maksimum atau minimum fungsi, dan titik belok fungsi berdasarkan konsep turunan yang telah kita pelajari sebelumnya? Bagaimanakah langkah-langkah menggambar kurva atau grafik fungsi yang benar? Untuk menjawab permasalahan tersebut, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari titik stasioner, fungsi naik atau turun, titik maksimum atau minimum fungsi, dan titik belok fungsi berdasarkan konsep turunan. Hal-hal yang telah kita pelajari tersebut akan membantu kita untuk menggambar atau menganalisis kurva atau grafik fungsi yang akan kita pelajari kali ini. Untuk melakukan analisis atau menggambar kurva atau grafik fungsi, dapat diperhatikan langkah-langkah berikut ini. Misalnya, diberikan fungsi f(x) yang akan dilakukan analisis atau digambar kurva atau grafiknya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan pembuat 0 fungsi f(x) dengan f(x) sama dengan 0 apabila x0 adalah pembuat 0 fungsi f(x), maka grafik fungsi akan memotong atau melewati sumbu x pada x sama dengan x0. Langkah kedua, tentukan turunan pertama fungsi f(x), yaitu f aksen x. Turunan pertama fungsi ini akan digunakan pada langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima. Langkah ketiga, tentukan pembuat 0 turunan pertama fungsi f(x) serta titik stasionernya dengan f aksen x atau turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 0. Apabila pembuat 0 fungsi f aksen x adalah xt, selanjutnya dengan menyubstitusikan ke fungsi f(x) diperoleh f(xt), titik stasionernya adalah xt, f(xt). Perlu diingat kembali bahwa titik stasioner adalah titik xt, f(xt), dengan xt memenuhi f aksen xt sama dengan 0, yaitu xt adalah pembuat 0 f aksen x. Titik stasioner xt, fxt akan menjadi calon titik maksimum atau minimum atau titik belok fungsi. Sementara itu, pembuat 0 f aksen x adalah titik yang menjadi batas pada interval fungsi naik dan fungsi turun, yaitu x sama dengan xt. Langkah keempat, tentukan interval fungsi naik dengan f aksen x lebih dari 0 dan fungsi turun dengan f aksen x kurang dari 0. Langkah kelima, tentukan turunan kedua fungsi f(x), yaitu f double aksen x. Langkah keenam, tentukan titik maksimum dengan f double aksen x kurang dari 0, atau titik minimum dengan f double aksen x lebih dari 0, atau titik belok fungsi dengan f double aksen x sama dengan 0. Substitusikan pembuat 0 turunan pertama, yaitu x sama dengan xt, ke fungsi turunan kedua, yaitu f double aksen x. Apabila nilai f double aksen xt lebih dari 0, titik xt, fxt adalah titik minimum fungsi. Apabila nilai f double aksen xt kurang dari 0, titik xt, fxt adalah titik maksimum fungsi. Apabila nilai f double aksen xt sama dengan 0, titik xt, fxt adalah titik belok fungsi. Titik belok adalah titik yang bukan minimum maupun maksimum dan titik yang membatasi antara kurva yang cekung ke bawah dan kurva yang cekung ke atas.
Langkah ketujuh, gambarkan kurva atau grafik fungsi. Untuk lebih memahaminya, kita dapat langsung menggambarkan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 pada permasalahan di awal berdasarkan langkah-langkah yang telah kita bahas sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan pembuat 0 fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3. Pembuat 0 fungsi f(x) adalah f(x) sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilainya sebagai berikut. Substitusikan f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ke persamaan f(x) sama dengan 0, sehingga diperoleh x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 sama dengan 0. Ekuivalen dengan x pangkat 3 dikali dalam kurung x ditambah 4 sama dengan 0. Dengan demikian, x pangkat 3 sama dengan 0 atau x ditambah 4 sama dengan 0. Ekuivalen dengan x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 4. Jadi, pembuat 0 fungsi f(x) adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 4. Artinya, grafik fungsi akan memotong atau melewati sumbu x pada x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 4. Langkah kedua, tentukan turunan pertama fungsi f(x). Turunan pertama fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 adalah sebagai berikut. F aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 4 dikali 3x pangkat 2. Sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2. Jadi, turunan pertama fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 adalah f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2. Langkah ketiga, tentukan pembuat 0 turunan pertama fungsi f(x) serta titik stasionernya dengan f aksen x sama dengan 0. Untuk menentukan pembuat 0 turunan pertama fungsi f(x) adalah dengan f aksen x sama dengan 0. Diketahui dari langkah kedua bahwa turunan pertama fungsi adalah f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2. Selanjutnya, kita sama dengankan 0 menjadi f aksen x sama dengan 0 sebagai berikut. Substitusikan f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ke persamaan f aksen x sama dengan 0 sehingga diperoleh 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 sama dengan 0. Ekuivalen dengan 4x pangkat 2 dikali dalam kurung x ditambah 3 sama dengan 0. Dengan demikian, 4x pangkat 2 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0, ekuivalen dengan x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 3. Jadi, pembuat 0 turunan pertama fungsi f(x) adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 3. Selanjutnya, akan dicari titik stasionernya dengan menyubstitusikan x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 3 ke fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 sebagai berikut. Untuk x sama dengan 0, substitusikan x sama dengan 0 ke fungsi f(x) sehingga diperoleh f0 sama dengan 0 pangkat 4 ditambah 4 dikali 0 pangkat 3. Diperoleh hasilnya sama dengan 0. Jadi, titik stasioner pertama adalah 0, 0. Untuk x sama dengan negatif 3, substitusikan x sama dengan negatif 3 ke fungsi f(x) sehingga diperoleh f negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 4 ditambah 4 dikali negatif 3 pangkat 3. Sama dengan 81 ditambah 4 dikali negatif 27. Sama dengan 81 dikurang 108. Diperoleh hasilnya sama dengan negatif 27. Jadi, titik stasioner kedua adalah negatif 3, negatif 27. Jadi, titik stasioner fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 adalah 0, 0, dan negatif 3, negatif 27,
serta pembuat 0 turunan pertama fungsi f(x) adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 3. Langkah keempat, tentukan interval fungsi naik dengan f aksen x lebih dari 0 dan fungsi turun dengan f aksen x kurang dari 0. Buatlah garis bilangan dengan menyubstitusikan pembuat 0 turunan pertama fungsi f(x), yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 3 pada garis bilangan tersebut, sehingga membentuk beberapa interval sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa pada garis bilangan tersebut terdapat 3 interval, yaitu negatif tak hingga sampai negatif 3, negatif 3 sampai 0, dan 0 sampai tak hingga. Selanjutnya, akan ditentukan nilai f aksen x lebih dari 0 dan f aksen x kurang dari 0 pada interval untuk mencari interval fungsi naik dan fungsi turun. Untuk interval negatif tak hingga sampai negatif 3 atau x kurang dari negatif 3 dapat dipilih untuk sebarang titik x pada interval tersebut. Misalnya, kita ambil x sama dengan negatif 4. Selanjutnya, substitusikan x sama dengan negatif 4 ke fungsi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 sehingga diperoleh sebagai berikut. F aksen negatif 4 sama dengan 4 dikali negatif 4 pangkat 3 ditambah 12 dikali negatif 4 pangkat 2. Sama dengan 4 dikali negatif 64 ditambah 12 dikali 16. Sama dengan negatif 256 ditambah 192. Sama dengan negatif 64, di mana nilainya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Jadi, turunan pertama fungsi f(x) bernilai negatif pada interval negatif tak hingga sampai negatif 3. Karena f aksen x kurang dari 0 terdapat pada interval negatif tak hingga sampai negatif 3. Fungsi turun terdapat pada interval negatif tak hingga sampai negatif 3. Untuk interval negatif 3 sampai 0, dapat dipilih untuk sebarang titik x pada interval tersebut. Misalnya, kita ambil x sama dengan negatif 1. Selanjutnya, substitusikan x sama dengan negatif 1 ke fungsi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 sehingga diperoleh sebagai berikut. F aksen negatif 1 sama dengan 4 dikali negatif 1 pangkat 3 ditambah 12 dikali negatif 1 pangkat 2. Sama dengan 4 dikali negatif 1 ditambah 12 dikali 1. Sama dengan negatif 4 ditambah 12. Sama dengan 8 di mana nilainya lebih dari 0 atau bernilai positif. Jadi, turunan pertama fungsi f(x) bernilai positif pada interval negatif 3 sampai 0. Karena f aksen x lebih dari 0 terdapat pada interval negatif 3 sampai 0. Fungsi naik terdapat pada interval negatif 3 sampai 0. Untuk interval 0 sampai tak hingga atau x lebih dari 0, dapat dipilih untuk sebarang titik x pada interval tersebut. Misalnya kita ambil x sama dengan 1. Selanjutnya, substitusikan x sama dengan 1 ke fungsi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2, sehingga diperoleh sebagai berikut. F aksen 1 sama dengan 4 dikali 1 pangkat 3 ditambah 12 dikali 1 pangkat 2. Sama dengan 4 dikali 1 ditambah 12 dikali 1. Sama dengan 4 ditambah 12. Sama dengan 16 di mana nilainya lebih dari 0 atau bernilai positif. Jadi, turunan pertama fungsi f(x) bernilai positif pada interval 0 sampai tak hingga. Karena f aksen x lebih dari 0 terdapat pada interval 0 sampai tak hingga. Fungsi naik terdapat pada interval 0 sampai tak hingga. Jadi, fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 mempunyai fungsi naik pada interval negatif 3 sampai 0 dan 0 sampai tak hingga atau dapat langsung dituliskan dalam negatif 3 sampai tak hingga atau x lebih dari negatif 3 serta mempunyai fungsi turun pada interval negatif tak hingga sampai negatif 3 atau x kurang dari negatif 3. Langkah kelima. Tentukan turunan kedua fungsi f(x), yaitu f double aksen x. Turunan kedua fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 adalah sebagai berikut.
f aksen x adalah turunan pertama fungsi fx, yaitu 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2. F double aksen x adalah turunan kedua fungsi fx yang diperoleh dengan menurunkan turunan pertama fungsi fx sama dengan 4 dikali 3x pangkat 2 ditambah 12 dikali 2x, sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 24x. Jadi, turunan kedua fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 adalah f double aksen x sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 24 pangkat x. Langkah ke-6, tentukan titik maksimum dengan f double aksen x kurang dari 0 atau titik minimum dengan f double aksen x lebih dari 0 atau titik belok fungsi dengan f double aksen x sama dengan 0. Substitusikan pembuat 0 turunan pertama fungsi fx adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 3 ke fungsi turunan kedua yaitu f double aksen x sebagai berikut. Untuk x sama dengan 0, substitusikan x sama dengan 0 ke fungsi f double aksen x sehingga diperoleh f double aksen 0 sama dengan 12 dikali 0 pangkat 2 ditambah 24 dikali 0. Diperoleh hasilnya sama dengan 0. Jadi, diperoleh f double aksen 0 sama dengan 0. Karena nilai f double aksen 0 sama dengan 0, titik 0, 0 adalah titik belok fungsi. Untuk x sama dengan negatif 3, substitusikan x sama dengan negatif 3 ke fungsi f double aksen x sehingga diperoleh f double aksen negatif 3 sama dengan 12 dikali negatif 3 pangkat 2 ditambah 24 dikali negatif 3. Sama dengan 12 dikali 9 ditambah negatif 72. Sama dengan 108 dikurang 72. Diperoleh 36 di mana nilainya lebih dari 0. Jadi, diperoleh f double aksen negatif 3 sama dengan 36 lebih dari 0. Karena nilai f double aksen negatif 3 lebih dari 0, titik negatif 3, 27 adalah titik minimum fungsi. Langkah ke-7, gambarkan kurva atau grafik fungsi. Gambarkan terlebih dahulu titik-titik pembuat 0 fungsi fx, pembuat 0 turunan pertama fungsi fx, dan titik stasionernya berturut-turut, yaitu titik negatif 4, 0, negatif 3, negatif 27, dan 0, 0. Karena fungsi turun terdapat pada interval x kurang dari negatif 3, dan fungsi naik terdapat pada x lebih dari negatif 3, serta titik negatif 3, negatif 27 adalah titik minimum fungsi, grafik akan membentuk cekung ke atas. Selain itu, karena x sama dengan negatif 4 adalah pembuat 0 fungsi fx, grafik fungsi akan memotong atau melalui sumbu x di x sama dengan negatif 4. Karena x sama dengan 0 adalah pembuat 0 fungsi fx, grafik fungsi akan memotong atau melalui sumbu x di x sama dengan 0. Lebih lanjut, karena titik 0, 0 adalah titik belok fungsi, titik 0, 0 adalah titik yang bukan minimum maupun maksimum dan titik yang membatasi antara kurva yang cekung ke bawah dan kurva yang cekung ke atas seperti berikut. Dari langkah pertama sampai ke-6, kita telah dapat membuat grafik fungsi. Selanjutnya, kita dapat melanjutkan kurva diperpanjang sesuai skala yang diinginkan seperti berikut. Jadi, telah kita peroleh grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 adalah sebagai berikut. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, turunan dapat digunakan untuk membantu menggambarkan kurva atau grafik suatu fungsi. Kedua, untuk melakukan analisis atau menggambar kurva atau grafik fungsi, dapat diperhatikan langkah-langkah berikut ini. Misalnya, diberikan fungsi fx yang akan dilakukan analisis atau digambar kurva atau grafiknya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan pembuat 0 fungsi fx dengan fx sama dengan 0. Langkah kedua, tentukan turunan pertama fungsi fx, yaitu f aksen x. Langkah ketiga, tentukan pembuat 0 turunan pertama fungsi fx, serta titik stasionernya dengan f aksen x sama dengan 0. Langkah keempat, tentukan interval fungsi f aksen x lebih dari 0 dan fungsi turun f aksen x kurang dari 0. Langkah kelima,
Tentukan turunan kedua fungsi f(x), yaitu f double aksen x. Langkah keenam, tentukan titik maksimum f double aksen x kurang dari 0, atau titik minimum f double aksen x lebih dari 0, atau titik belok fungsi f double aksen x sama dengan 0. Langkah ketujuh, gambarkan kurva atau grafik fungsi.